Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan presentasikan judul saya atau materi saya tentang educational game atau game edukasi, ya, yang mana ini adalah mata kuliah multimedia pembelajaran. Jadi, sebelum kita membahas tentang klasifikasi daripada game edukasi itu sendiri, mungkin kita tahu dulu apa itu game dan apa itu edukasi, ya. Jadi game itu secara umum kita semua sudah mengetahui bahwa game itu adalah permainan. Terus yang kedua ada edukasi. Edukasi di sini diartikan sebagai pendidikan. Namun pada umumnya dalam artian luas, edukasi diartikan sebagai suatu proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi diri yang terdapat pada peserta didik. Jadi, educational game atau game edukasi adalah game digital yang dirancang untuk pengayaan pendidikan, mendukung pengajaran dan pembelajaran, atau game yang memiliki isi atau konten-konten tentang pendidikan yang menggunakan teknologi multimedia. Lalu di game edukasi tersendiri ini mempunyai keuntungan dan tujuan. Apa keuntungannya? Game memiliki sejumlah keuntungan untuk lingkungan belajar. Ya, jadi terutama mereka dapat secara efektif memotivasi peserta didik. Dalam beberapa kasus, hal itu berarti mendorong pelajar untuk mempelajari materi yang mungkin tidak mereka pilih untuk dipelajari sama sekali. Jadi begitu. Tidak semua pembelajaran itu dapat menjadi minat peserta didik. Ada beberapa mata pelajaran yang memang kita temui yang terdapat pada siswa itu tidak memiliki minat terhadap semua mata pelajaran. Ada mata-mata pelajaran yang memang mereka tidak sukai, sehingga game edukasi ini mempunyai keuntungan bagi pendidik atau bagi para guru untuk kemudian bisa diterapkan dengan tujuan untuk memancing minat belajar anak terhadap materi pelajaran sambil bergame atau sambil bermain game, sehingga dengan perasaan senang diharapkan siswa bisa lebih mudah memahami materi pelajaran yang disajikan. Nah, ini adalah keuntungan dan tujuan daripada game edukasi itu sendiri. Nah, game edukasi ini memiliki kriteria perancangan. Kriteria perancangan educational game atau game edukasi yang ideal dibagi menjadi 6 bagian, yaitu rasa ingin tahu, fantasi, dan kontrol pengguna. Dan yang kedua adalah tantangan. 3, sosialisasi, dan yang keempat, pedagogik, yang kelima, teknologi, dan yang keenam, pengguna anak-anak dan yang berkebutuhan khusus. Itu adalah kriteria perancangan game edukasi. Nah, game edukasi ini memiliki karakteristik, ya, ada sejumlah karakteristik yang terkait dengan permainan, yaitu aturan. Ya, dalam permainan tentu punya aturan, yang kemudian ada menang atau kalah. Ya, kalah menang ini sudah menjadi hal mutlak dalam sebuah game atau pertandingan, gitu, atau permainan. Terus banyak pemain, ya, biar lebih kemudian membangkitkan semangat, keseruan dalam bermain, meningkatkan motivasi belajar siswa itu harus melibatkan lebih daripada 1 atau 2 pemain. Kemudian kompetisi. Dari pemain-pemain yang ada dalam sebuah permainan itu semua saling berkompetisi. Terus pengambilan giliran. Ada giliran-giliran yang memang harus diambil di situ. Kemudian ada poin. Poin yang dimaksud di sini adalah pencapaian yang memang menjadi target setiap pemain. Kemudian ada penalti, menjadi satu loncatan atau keinginan daripada semua pemain untuk berada pada posisi ini. Ya, semua mau berada pada posisi penalti. Puncak. Ya. Terus ada fantasi, peralatan dan beberapa kombinasi, keterampilan terus keberuntungan. Gitu. Jadi, nah ini adalah klasifikasi game. Ya, game edukasi itu mempunyai beberapa klasifikasi yang kemudian ini bisa dipraktekkan nanti di dalam proses pembelajaran.
Klasifikasi game menggunakan deskriptor umum ya, dari jenis populer saat ini. Jadi ini merupakan klasifikasi yang memang sangat populer atau sudah banyak digunakan untuk pembelajaran. Klasifikasi game menggunakan deskriptor umum ya dari jenis populer saat ini meliputi yang pertama ada Oregon Trail, ada kemudian permainan bisnis, kemudian board games, kemudian ada game tempur, ya, ada game logika dan teka-teki, dan yang terakhir permainan kata. Nah, di dalam klasifikasi game edukasi yang tadi mempunyai tujuan dan dari jenis game. Jadi setiap klasifikasi game ini mempunyai tujuan. Begitu. Nah, yang pertama ada Oregon Trail. Tujuan dari program ini bervariasi dan mencakup pembelajaran tentang sejarah, budaya, geografi, perencanaan, ya, perjalanan, pengelolaan uang, keamanan, pemecahan masalah, terus ada matematika, membaca, dan bahasa. Yang kedua ada permainan bisnis. Permainan bisnis tidak hanya menerapkan prinsip-prinsip menjalankan bisnis seperti ekonomi, manajemen, personalia, dan akuntansi, tetapi juga memasukkan aspek kompetitif, seperti menghasilkan produk yang lebih baik dan lebih murah daripada perusahaan lain. Itu. Terus kemudian ada board games. Tujuan setiap pemain adalah mencapai red goals, ya, terlebih dahulu dengan membuat kombinasi angka yang memaksimalkan kemajuan lingkungan dan memperlambat kemajuan lawan. Nah, yang klasifikasi berikutnya adalah game tempur. Ini adalah permainan board yang mengharuskan peserta didik untuk melatih keterampilan dasar dan menggunakan informasi seperti matematika, membaca, atau informasi sains. Yang kelima ada game logika dan teka-teki. Permainan logika mengajarkan keterampilan pemecahan masalah umum, seperti observasi yang cermat, mengumpulkan informasi, merumuskan solusi, dan mencobanya. Permainan logika juga dapat menggabungkan latihan membaca, matematika, dan area konten lainnya. Nah, yang berikut ada permainan kata. Ya. Pelajar ditantang dengan berbagai aktivitas yang membutuhkan pengenalan, produksi, atau analisis kata. Menunjukkan permainan yang membutuhkan identifikasi bagian-bagian kata. Nah itu, ya. Ini merupakan beberapa klasifikasi game. Jadi ini mungkin nanti bisa kemudian dipelajari. Karena kalau kita pelajari klasifikasi game ini tentang bagaimana prosedur pengerjaannya, ya, harus butuh penguasaan ya, sebelum kemudian menerapkan game edukasi ini di dalam proses pembelajaran. Jadi setidaknya harus ada pemahaman di antara klasifikasi game ini. Nah, kesimpulannya adalah game adalah alat pendidikan yang ampuh jika digunakan dengan tepat. Nah, gitu. Jadi memang tidak bisa dipungkiri bahwa game itu akan menjadi sangat bermanfaat dan dapat melancarkan proses pembelajaran ketika kita sebagai pendidik mampu menguasai tentang edukasi game ini. Jadi sebelum menerapkan, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana penggunaan game ini di dalam proses pembelajaran agar proses pembelajaran dapat tercipta dengan baik sehingga mencapai tujuan pembelajaran yang betul-betul efektif. Terus, namun membuat game yang sukses tidaklah mudah. Jadi memang untuk membuat sebuah game pembelajaran atau game edukasi ini memang tidak begitu mudah. Ya, kita harus mempertimbangkan mendalam soal membuat game ini. Permainan pendidikan harus memenuhi 3 syarat dasar. Apa itu? Itu mereka harus memiliki tujuan pembelajaran yang bermanfaat. Yang kedua, mereka harus menyenangkan. Dan yang ketiga, tujuan permainan menang harus memperkuat tujuan pembelajaran.
Jadi di dalam pembuatan edukasi game, kemudian untuk mendukung proses pembelajaran ini harus betul-betul tahu tujuan pembelajaran atau kemudian puncak daripada hasil yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran benar-benar diperhitungkan sehingga ketika kita mengaplikasikan suatu game dalam pembelajaran, maka ini mendukung daripada tujuan pembelajaran itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.